Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dalam mata kuliah personal development ya. Penambahan bekal dan wawasan ya, kuliah online ya, untuk memperkuat pemahaman kita tentang praktek pelatihan undergogi khususnya. Dan kali ini kita akan bahas subbab komunikasi apresiatif untuk pelatihan. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kenapa perlu ada materi ini? Karena pada prinsipnya proses pelatihan adalah proses komunikasi ya. Khususnya adalah komunikasi dua arah ya. Yang dibahas kali ini tentunya adalah komunikasi yang dilakukan oleh fasilitator. Ingat, dalam satu pelatihan fasilitator bertindak langsung dalam 4 peran, yaitu narasumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator itu sendiri. Sehingga proses komunikasi yang diberikan atau yang akan dipraktekkan perlu sangat diperhatikan. Nah, berikut pandangan umum ya. Pandangan umum ya, artinya belum tentu 100% sama dalam berbagai literatur ya. Tapi pandangan umumnya, ketika bahasanya trainer atau instruktur, itu dianggap orang yang serba tahu, cenderung satu arah, cenderung menggurui. Maka kita menggunakan istilah yang kedua, yaitu fasilitator ya. Dimana asumsinya adalah seluruh yang ada di ruangan adalah warga belajar, komunikasinya dua arah, dan saling belajar serta saling memfasilitasi pengalaman. Karena kita seperti ini, seperti dimensi yang kedua ini, maka tentunya dibutuhkan proses komunikasi khusus. Nah, ini dia ya. Kalau kita perhatikan kedua gambar ini adalah ketika komunikasi cenderung satu arah ya. Terus menerus diberikan ya. Tentu lama-lama tidak bisa tertampung, tumpah. Akhirnya keluar lagi seluruh yang sudah dikomunikasikan tersebut. Ini contoh sederhana saja. Untuk kita resapi bersama maknanya dalam proses pelatihan. Oke, mari kita ingat bahwa fasilitator bertindak seperti bartender, mencampurkan orang yang ahli kopi, ahli gula, ahli creamer, ahli susu, untuk kemudian dinikmati bersama seluruh warga belajar. Hal ini membutuhkan jenis komunikasi yang berbeda daripada sekedar instruksional, daripada sekedar doktrin, daripada sekedar satu arah gitu ya. Bagaimana kemudian membangun komunikasi yang apresiatif, yang saling menghargai, yang bisa membuka peluang terjadinya komunikasi dua arah antara fasilitator dan peserta. Ya, maka salah satu keterampilan komunikasi yang dibutuhkan adalah keterampilan komunikasi apresiatif gitu ya. Dalam rangka tadi semuanya belajar, dalam rangka tadi semuanya mendapat ilmu yang baik, baik dari fasilitatornya maupun dari sama peserta gitu kan. Semuanya tetap termotivasi, tetap terjaga dinamisasi kelasnya dan lain-lainnya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan lebih dalam. Ya, ini kita ingat kembali pedoman fasilitator, pertama memberikan apa yang peserta mau ya. Jadi yang dikomunikasikan adalah yang sesuai dengan target pelatihan ya, yang diharapkan oleh peserta. Kemudian diharapkan dia adalah seorang yang tahu sedikit tentang banyak hal, tidak ada batas dan jarak, tadi ya membangun komunikasi yang akrab, hangat gitu ya. Kemudian senjata memfasilitasi adalah pengalaman dan pengetahuan, tadi ya, pandai mengkomunikasikan pengetahuan dicampur dengan pengalamannya. Ya, sehingga mudah memberikan contoh-contoh real dalam kehidupan nyata. Kemudian tinggal bersama dalam satu camp ya. Tadi ini juga ya membutuhkan komunikasi baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Ya, selanjutnya diperhatikan juga keseimbangan antara pengetahuan fasilitator, materi, dan metode gitu ya. Jadi ini juga membutuhkan keterampilan khusus gitu ya. Materi-materi tertentu dikomunikasikan dengan cara apa? Metode-metode tertentu dikomunikasikan dengan cara apa ya? Tentunya ini membutuhkan pendalaman dari materi dan metode itu sendiri dan juga pengalaman ya. Namun itu semua bukan tidak bisa dibangun ya. Justru kita perlu selalu membuat perencanaan yang matang sehingga kita terbayang bagaimana nanti mengkomunikasikannya. Kemudian mengakui kalau kita memang tidak menguasai sesuatu. Jika ada pertanyaan kita tidak mampu menjawabnya, maka tidak bisa asal menjawab ya. Namun bisa ditangguhkan ataupun minta waktu agar dapat mencari jawabannya terlebih dahulu ataupun mengakui saja bahwa itu
bukan bidang kita dan lain-lain akan dijawab oleh pihak fasilitator yang lain dan segala macamnya ya. Dan bukan guru silat ya, kita mengkomunikasikan segala yang kita tahu, tidak menyimpan rahasia-rahasia gitu ya. Karena apa? Karena tugasnya mencerdaskan peserta. Tugasnya sama-sama belajar ya. Bukan kemudian menjadi pintar sendiri atau yang paling pintar tidak tersentuh oleh peserta lain di sana. Ya baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita melanjutkan sambil menghayati peran kita sebagai narasumber, fasilitator, motivator, dan dinamisator pada pelatihan andragogi. Oke baik, jadi komunikasi apresiatif didasari dari berpikir apresiatif ya. Berpikir apresiatif ibarat memandang dunia dengan kacamata baru. Jika kita biasanya terbiasa melihat kesalahan, baik yang dibuat oleh individu maupun kelompok, maka dengan menggunakan kacamata apresiatif ini, kita diajak untuk melihat sisi keindahan dan potensi dari dunia yang kita tinggali sehari-hari. Demikian juga ketika sedang melaksanakan pelatihan, kita melihat potensi yang ada, potensi peserta, potensi dinamika diskusi, ya, potensi adanya brainstorming, ya, potensi adanya perbedaan pendapat yang saling menguatkan, yang saling mencerdaskan di antara peserta. Itu yang coba kita resapi dari awal. Ya, dan berpikir apresiatif mengajak kita selalu belajar menghargai setiap hal yang terbaik pada diri sendiri maupun orang lain. Maka demikianlah juga berkomunikasi apresiatif. Artinya, semua ini dipersiapkan dulu ya. Ketika pelatihan, kita tidak menyiapkan diri kita sebagai yang serba tahu dan yang akan memberikan seluruh informasi. Namun tadi ya, kita menyiapkan bentuk komunikasi kita sebagai komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pengayaan materi ya dari kecerdasan dan pengalaman peserta juga. Jadi komunikasi apresiatif menghargai pengalaman-pengalaman yang dimiliki peserta maupun kecerdasan mereka juga ya. Dan berkomunikasi apresiatif menghindari diri kita menjadi satu-satunya narasumber dalam kelas tersebut. Oke, jadi memfasilitasi pelatihan itu berangkat dari asumsi bahwa setiap peserta pelatihan di sebagian besar waktunya ingin berbuat yang terbaik. Percayalah mereka di sebagian besar waktu mereka dalam mengikuti pelatihan ingin berbuat yang terbaik sebenarnya. Dan butuh keikhlasan untuk berkomunikasi dua arah. Ya. Kadang mungkin kita lagi ngomong dipotong, sehingga harus diskusi dan lain-lain. Butuh keikhlasan untuk menyampaikan seluruh wawasan yang kita ketahui, dan juga butuh tanggung jawab untuk menjawab tidak tahu ketika memang ada pertanyaan yang belum dapat dijawab. Ya. Sisanya, komunikasilah apresiatif, bawa seluruh warga belajar menjadi warga yang sama-sama belajar selama pelatihan berlangsung. Oke baik ya, jadi pada konteks pelatihan andragogi, ketika kita berperan sebagai fasilitator dan menggunakan komunikasi apresiatif, salah satu tugas utamanya adalah bertanya ya. Jadi kita harus lebih merencanakan untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk menggugah pemikiran-pemikiran peserta dibandingkan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan materi. Karena harus seimbang peran sebagai narasumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator. Memfasilitasi terjadinya blended learning ya, pembelajaran multi-sense learning dan active learning. Maka bertanya aja itu adalah salah satu senjata dalam komunikasi apresiatif. Kan terbangun two-way communication, terbangun saling pemikiran, terbangun saling sharing, dan yang ahli kopi akan bercerita tentang kopi, yang ahli gula akan bercerita tentang gula, sehingga semuanya akan belajar dengan baik. Maka bertanya ini disiapkan, pertanyaannya disiapkan, dan pertanyaannya, statementnya masuk dalam teaching plan atau training plan kita. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi dalam teaching plan atau training plan itu ada pertanyaan yang akan diajukan fasilitator pada saat modul-modul tersebut diberikan. Oke, demikian ya untuk bertanya ini. Baik, terima kasih. Inilah bekal selanjutnya untuk Anda membuat teaching plan atau training plan nanti ya. Sehingga kita dapat menyempurnakan satu modul pelatihan lengkap dengan langkah-langkah dan tata caranya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.